menyebabkan orang-orang tertentu terganggu pada titik-titik tertentu untuk membuat dia susah bertakwa, susah berlapang dada, susah ikhlas, susah syukur, susah istiqomah dalam kebaikan. Karena jin, setan, iblis itu adalah musuh yang nyata yang Allah sampaikan dan ia akan tetap membelenggu, mengganggu kita sampai hari kiamat. Ya, maka nanti akan yang mempengaruhi ketidakfitrahan diri dalam hal pola makan. Ya, harusnya tubuh membutuhkan air putih, membawa kita nggak suka air putih ya. Jadi yang diingat itu teh manis, es teh, apalagi apalagi itu yang berasa dan berwarna. Padahal itu akan mempengaruhi ginjal kita mudah boros. Kalau ginjal sudah boros, orangnya khawatiran. Kenapa ya? Kenapa ya? Terus kenapa gitu ya? Sehingga akhirnya tidak ada ketenangan ya. Atau bisa alergi. Harusnya kita bisa minum susu karena itu bagus untuk susunan tulang. Tapi karena ada gangguan jin yang di situ menghambat rasa suka, sehingga dia nggak suka. Sukanya teh pahit gitu ya. Teh sepet apalagi. Pokoknya yang tidak lazim gitu. Sehingga susu dia mual. Minum madu pusing. Minum zaitun bau. Terus apalagi makan buah-buahan nggak suka, sayur-sayuran nggak suka. Justru kalau pas makan cireng doyan, makan kerupuk paling suka gitu ya. Sehingga akhirnya mempengaruhi apa? Organ tubuhnya mudah sekali terserang penyakit demi penyakit. Usia masih muda, sholatnya harus duduk, nggak bisa sempurna. Kalau sudah sholat ditekuk, setelahnya nggak bisa lagi diluruskan. Nah, itu ada berkaitan dengan pola makan, alergi makanan, ya. Kemudian mempengaruhi juga sikap, adab, karakter, akhlak kita, ya. Jadi kalau turunan-turunannya kerajaan, jin-jinnya kerajaan, ya dia agak songong gitu ya. Senangnya dilayani, tapi dia tidak suka kalau misalkan ada yang menyepelekan atau nanti senang dengan pujian demi pujian, gak dipuji marah, nggak bisa tidur malamnya, teringat kata-kata ya. Terus nanti dengan suami tidak bisa untuk yang bantuin nyuci piring atau pemijetin suaminya rasa kayak direndahkan gitu ya. Nah, itu atau nanti memiliki karakter-karakter yang keras, susah diajak kerjasama, susah untuk diajak diskusi, maunya menang sendiri, maunya berprasangka, itu kan berpengaruh pada sikap adabnya. Walaupun dia sudah memahami tentang banyaknya ilmu, tapi entah kenapa dalam dirinya sulit sekali untuk berubah. Kemudian juga mempengaruhi pula dalam hal merusak ya, hal-hal yang membawa kita itu jadi nggak gampang sabar, pengen apa-apa cepat gitu. Kalau lagi sakit pengen sembuh, kalau lagi punya uang pengen cepat punya uang, kalau lagi ada apa-apa pengen datang ke sana, pokoknya pengen cepat-cepat aja. Nah, bagaimana dapat pahala sabarnya? Bagaimana memahami tentang hakikat dunia? Dunia itu isinya cobaan, teguran. Kita harus menyelesaikan itu untuk selamat sampai akhirat. Yang dia ingat selalu hasil. Padahal Allah tidak pernah bertanya tentang hasil, tapi ikhtiar demi ikhtiar. Ya, kemudian juga akan membawa organ-organ tubuh akhirnya karena kekhawatiran, emosionalnya tinggi, karakternya juga tidak sesuai dengan tuntunan, ya akhlaknya buruk sehingga memberikan banyak musuh, ya banyak masalah. Tidak hadir sendiri masalah itu, bisa jadi adab kita yang memang buruk gitu. Ada sesuatu yang mungkin tidak harus kita katakan, kita katakan. Jadi kata-kata ada tempatnya, setiap tempat ada kata-kata, dia tidak mampu menempatkan diri karena dipengaruhi adanya jin-jin perusak adab ya. Kemudian nanti ada yang di situ apa namanya, susah juga untuk bisa menerima takdirnya ya. Jadi adanya di dalam dada bergemuruh, emosian, selalu ingat yang buruk, cerita udah masa kapan terus diingat yang buruk, apa yang diuntungkan selain hanya terus memupuk rasa dendam ya, sehingga akhirnya sering mengalami sesak nafas ya, kemudian keringat dingin kalau malam nggak bisa tidur ya, itu terus kemudian tiba-tiba hadir lagi. Nah, itu adalah bagian-bagian gangguan jin yang kemudian kita sudah berusaha dengan hal-hal lainnya, udah sering hadir majelis ilmu, kemudian sudah baca Quran, sudah zikir ya, sudah sholat, nah ternyata tidak meyakini tentang efek dari
terapi Quran, praktek terapi Quran atau ruqyah. Sehingga tidak perlulah untuk yang namanya menyepelekan hal itu. Karena kita sendiri yang nanti merasakan efeknya gitu ya. Kemudian juga kenapa ya aku nggak sembuh-sembuh gitu. Nah ini sebenarnya kesembuhan itu bertahap. Sedangkan kita tuh selalu pengennya main sulap gitu ya. Jadi kalau sembuh tuh sembuh semuanya ya. Jadi kayak kita dilahirin ke bayi lagi. Padahal kita sudah rusak sejak kecil, sejak bayi. Karena terbelenggu keluarga kita pernah berbuat kesyirikan ya. Sehingga organ demi organnya sudah melemah. Dari lahir saja mungkin secara apa namanya medis organ kita tidak sempurna, sudah ada kelainan livernya, parunya, ginjalnya gitu ya. Nah, kemudian mengenal terapi Quran usia 50 tahun, 40 kan sudah bahasa kita udah tinggal sisa-sisa energi itu sebenarnya ya. Tapi ketika diterapi satu kali, dua kali pengennya sembuh gitu ya. Kadang-kadang ada cincin yang memang membawa kita memiliki karakter-karakter tidak bisa seimbang dalam istilah. Kalau pengobatan sunnah itu kayaknya pengen cepat gitu. Tapi kalau tidak sesuai sunnah gitu ya, entah pengobatan apa aja itu mau ngantri dari pagi sampai malam jam 12 juga ditungguin. Mau bertahun-tahun pun tetap istiqomah gitu ya. Tapi kalau pas sudah rukiah, baru 2 hari udah kapok gitu. Ah udah kayaknya udah gak kagak sembuh, cuman digitu-gituin doang gitu ya. Ya karena itu adalah menjadi bagian, karena ada musuh-musuhnya di dalam dirinya yang selalu memberikan efek, yaitu supaya kita tidak melanjutkan hal-hal yang sunnah ya, karena nggak paham tentang bertahap. Kedua, kesembuhan itu juga sebenarnya berkaitan dengan rasa syukur. Karena kadang kita itu sebenarnya sudah banyak perubahan, cuman target kita itu apa yang dituju belum dapat gitu ya. Contoh maaf ya, kalau yang kena konflik rumah tangga, pengennya suaminya berubah baik, ya baik, ya soleh sholatnya, terus sebulan dapat 1 miliar untuk ini ya apa uang belanja itu belum dapat tuh. Padahal dia sudah tidak pernah mules sakit sakit perut setiap pagi. Kalau makan gorengan nggak bisa nengok, nggak nyalahin salah bantal gitu ya. Padahal dia sudah bisa lebih sehat. Tapi yang itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah target dia adalah ya suami itu harus seperti yang kita inginkan. Nah ini adalah salah satu yang membawa sebenarnya bukan tidak sembuh, tapi tidak bersyukur sehingga akhirnya Allah tidak menambah nikmat. Karena yang dia tuju itu adalah seperti yang dia inginkan ya. Kemudian bisa jadi secara keseluruhan itu tidak Allah berikan, tapi fitrah seorang hamba Allah berikan. Sehingga dia itu mungkin maaf, suaminya tidak berubah banyak, anaknya tidak berubah banyak, perekonomian biasa saja, tetapi Allah memberikan fitrah kehambaan. Dia tuh semakin suka dalam takwa, dia makin tenang ketika ibadah, dia makin ngerti tujuan hidup. Oh iya juga ya, sahabat Rasul nggak ada yang nggak sembuh, tapi dia dapat surga gitu. Nah tujuan kita sebenarnya hidup di dunia mau ngapain lama-lama, sampai berumur, sampai beruban, tapi yang dulunya kita jalan bisa seger sekarang jalan sebentar pada esok gitu ya. Ya sebenarnya adalah untuk perjalanan menuju sakaratul maut, menghadap Allah dalam keadaan timbangan yang berat, yaitu timbangan baik dan masuk dalam surga Allah. Ya kalau memang ternyata amal kita yang membawa masuk surga Allah adalah diuji dengan suaminya tetap sabar, tidak emosional, biasa aja lah, udahlah, karena ternyata saya amati ini takdir saya gak berubah, untuk ikhtiar sudah, sholatnya udah, tapi nggak masalah sih. Saya itu kok makin senang sholat sunnah, makin senang zikir, makin senang baca Quran, makin senang kajian, dan kayak nggak stres-stres amat. Menurut saya ini sudah jauh lebih baik. Terusin aja ikhtiar. Nah ini sebenarnya secara tujuan dia memang tidak sembuh-sembuh total seperti yang dia inginkan, tapi Allah sudah memberikan fitrah kehambaan. Dia paham tentang hakikat dan tujuan hidup. Ya ini lebih, bahasa saya lebih seru sebenarnya. Sehingga dia sudah nggak gonjang-ganjing. Sebenarnya masalahnya banyak. Kalau dibongkar, kalau harus dibukukan bisa sampai berjilid-jilid itu nggak selesai, tapi dia malas. Untuk apa saya cerita? Toh saya memang hidupnya hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk taat sama Allah. Aku hanya diminta sama Allah menghadapi setiap masalah demi masalah itu bukan di hasil, tapi caranya dengan cara yang Allah inginkan. Kalau ini ternyata Allah menyukai saya dalam hal cobaan dengan pasangan, dengan anak, dengan ekonomi, tapi semua dengan cara-cara yang Allah sukai, ya apa salah gitu ya. Kita nggak pernah, jadi dia tidak akan pernah lagi
terguncang hebat gitu. Ya sebenarnya masalahnya banyak dan belum kelar, tapi dia paham dia tidak disuruh sama Allah mengelarkan. Allah hanya meminta ketika menghadapi masalah demi masalah kita dengan cara yang benar ya. Kemudian terbelenggunya banyak karena sudah lama ya, sehingga dibuka sebenarnya ikatan-ikatannya sama Allah gitu ya. Dari terapi demi terapi itu terbuka ya, sehingga nanti memudahkan sakaratul mautnya karena hatinya semakin lapang. Di situ tidak ditemui dendam, tidak ditemui nama-nama tertinggal. Dia mengimani takdir Allah. Dia ingat menurut Syekh Ibnu Taimiyah, orang yang takwa itu satu, dia mengikuti semua perintah Allah itu makin gampang, taat sama Allah itu makin gampang. Kedua, apa yang Allah larang dia tidak melakukannya dengan bahagia gitu. Sebenarnya lagi kepepet nih ya kan Bu, pinjol kan gampang itu ya, tinggal cekrek aja bisa ya. Dia tahu ini yang ngasih cobaan saya tentang ekonomi itu Allah. Memang pusing kalau nggak punya, tapi akan lebih pusing lagi kalau pakai caranya yang tidak sesuai dengan Allah. Pasti saya akan menghadapi lebih kesulitan lagi. Bersabar, doanya terusin, ikhtiarnya terusin, hal-hal yang baik terusin. Udah yakin aja, Allah tak akan pernah mungkin menyengsarakan hambanya sampai terlantar, nggak mungkin. Cuma entah di titik mana, kegelapan yang mana, nanti Allah akan memberikan cahaya. Sudah teruskan saja gitu ya. Gitu. Maka ini yang membawa akhirnya ia terbuka belenggunya, sebenarnya ikatannya bisa jadi itu adalah ikatan yang kita masuk ke dalam ikatan yang akan membawa sulit dalam sakaratul maut. Tapi alhamdulillah terbuka gitu ya. Sehingga nanti insya Allah pas waktu sakaratul maut tiba, gangguan-gangguan jin itu kecil. Ia tidak kuat lagi. Kenapa? Kita sabar. Orang yang sabar itu belenggu jinnya itu nggak akan kuat. Sehingga ketika sakaratul maut, kumpulan jin setan iblis sama para panglimanya datang pun, ya kita bahasa kita cuek aja. Kenapa? Kita sudah biasa menghadapi cobaan Allah waktu itu. Karena sakaratul maut itu ujian akhir, ribuan ujian jadi satu. Ya, ibu pernah diuji 1.000 ujian dalam satu waktu. Dua ujiannya kita udah bengek ya Bu, capek amat kapan kelarnya gitu ya. Tapi karena saking kita itu semakin sabar, semakin yakin dengan pertolongan Allah, makin lama males ah menceritain masalah kita, nggak apa, setelah cerita juga nggak dapat apa-apa. Lebih serunya nggak cerita, biasa aja, tahu-tahu selesai. Kenapa? Pertolongan Allah lebih dekat, sabarnya makin kuat, ibadahnya makin kuat, ada-ada aja cara Allah membantu. Akhirnya dia lebih mengatakan nggak perlu saya cerita, terusin aja yang baik-baik. Orang taunya kita dalam keadaan baik-baik aja karena saya kan sedang mencari perhatian Allah ya. Maka masya Allah, ini nanti di titik akhirnya mempermudah sakaratul maut. Yang berikutnya adalah memutus belenggu, menonaktifkan sel degeneratif. Jadi kita tuh tidak menurunkan lagi penyakit turunan. Dan diturunin warisan aja Bu ya, jangan penyakit. Masa keluarga darah tinggi semuanya nanti ke bawah lagi. Nanti lagi ada keluarga dari kanker-kanker semua, gagal ginjal semua, ya. Atau nanti penyakit-penyakit autoimun, nggak usah kita tuh. Maka kita termasuk dengan melakukan terapi Quran, perubahan diri terus-menerus dengan Al-Quran, baik membaca, mendengar, memahami, melaksanakan, dan juga kita juga tidak anti terhadap ruqyah, maka kita bisa, yang menurut medis gak bisa penyakit turunan itu diputus, tapi Syekhul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tibbun Nabawi bisa gitu. Karena penyakit turunan itu sebenarnya biangnya adalah kesyirikan sampai 7 turunan. Maka kita bisa menjadikan untuk menonaktifkan. Nanti bisa dilihat karakter anak-anaknya, ada yang mirip-mirip nggak sama kita. Kejadiannya sama, kalau ada yang kejadian, oh berarti hampir sama nih. Berarti belum putus. Kalau mereka beda, sudah mulai berbeda, nggak sama kita kan masih ingat ya kejadian anak-anak waktu kita kecil, remaja, bisa diamati. Nah nanti bisa lihat. Kalau ternyata hal-hal yang baiknya ada, nggak masalah. Kalau yang buruk-buruk kita harus kalau apa harus benar-benar berjuang banget. Jangan sampai ini terjadi pada anak kita. Cukup kita aja yang pernah ngalamin, sehingga akhirnya disebut dengan memutus untuk tidak ada belenggu turunan ya. Berikutnya adalah semakin hari kita semakin sadar tentang kekurangan diri kita. Mungkin mudah menyalahkan orang, mudah emosian. Oh enggak sih. Sebenarnya semua masalah itu tergantung hati saya juga kok. Kalau saya tenang, semua baik-baik aja. Kalau saya gak mau berprasangka, kenapa semua orang jadi jahat ya gitu ya. Kok kenapa kayak nggak denger, ternyata biang keroknya hati saya sendiri. Nah itu akan semakin membawa
kita tuh nggak gampang darah tinggi ketemu orang lain, karena yang semakin membawa kita itu perlu disalahkan dari satu cuma kita kita aja gitu ya. Orang lain cuma efek. Bahkan ketika menghadapi orang-orang berbahaya pun hati kita tidak menganggap dia bahaya, ya dia capek sendiri dengan bahayanya dia gitu ya. Kita sendiri tetap baik-baik saja ya. Maka insya Allah akan menjadi semakin tenang karena menjalankan sesuai dengan Al-Quran. Kita semakin kuat keimanannya. Nah ini juga ya kadang orang melakukan kebaikan tapi tidak dengan iman. Itu yang berdampak tak ada perubahan dalam dirinya. Melakukan kebaikan terus dengan iman, dengan yakin. Kalau ibu-ibu tidak membalas hal buruk dengan buruk, yakin Allah balas dengan kebaikan. Jika ibu enteng gitu ngelakuinnya, ya. Entah itu melayani suami, melayani anak-anak, bertemu dengan orang-orang yang pernah berselisih dengan kita, ya sudah lah. Kan kita sedang mencari perhatian balasan itu dari Allah, bukan dari dia gitu ya. Nah ini melakukan kebaikan dengan iman. Kadang kita melakukan kebaikan, tapi pakai ngegerutu, bukan dengan iman gitu ya. Sehingga capeknya dapat, balasannya buruk ya. Dan kemudian trauma, nggak mau lagi berbuat kebaikan. Astagfirullah ya. Dan berikutnya adalah semakin mudah mengingat kebahagiaan ya dan juga keburukan akhirat. Nah, ini yang paling sempurna dari terapi Quran itu adalah meningkatkan esensi fitrah diri kita sebagai hamba sampai kita ingat terhadap akhirat. Dunia ini ternyata gini-gini aja ya gitu ya. Kita udah baik, nanti ada aja yang zolim, kita udah baik, ada aja yang, itu biasa saja, memang begitu terus. Dari kita kecil sampai kita nanti, maaf ya, kembali sama Allah begitu. Di Quran juga begitu. Tidak ada di dalam Quran itu orang yang baik terus, baik dia bahagia, senyum, terus sampai ke selesai, nggak ada. Mereka menghadapi fitnah, menghadapi perselisihan, menghadapi gejolak ekonomi, penyakit, dan sebagainya. Tapi ketika ia mengingat bahwa akhirat itu negeri ke sesungguhnya ia akan lebih memilih nggak apa-apa lah nggak dapat di sini, dan dia bisa melihatnya oh mungkin aku nggak dapat di dunianya tapi hatiku baik-baik aja ya. Tidak semua yang nampak di dunia itu semuanya bagus, nggak semua orang yang dikabulkan doanya dia terus kemudian dia orang yang dimuliakan. Bisa jadi ibu adalah orang-orang yang nggak dapat di dunianya gitu, nggak banyak tapi di akhiratnya besar gitu, sehingga nanti lupa semua kesedihan. Di sini kita masih menghadapi apa-apa ada bantuan Allah, di sana udah nggak ada lagi kecuali apa yang sudah kita lakukan. Sehingga akhirnya mulai semua ditingkatkan, hatinya tuh sudah nggak fokus mau dapat sana nggak ya sudah, mau orang itu banyak menerima kita atau tidak nggak masalah. Karena yang paling utama adalah kita tahu penentu amal kita itu Allah. Bisa jadi amal yang Allah sukai adalah kesabaran ibu terhadap pasangannya. Bisa jadi amal yang paling Allah sukai adalah cobaan ibu dengan anaknya. Bisa jadi Allah paling suka amal ibu ketika dalam keadaan sedang kekurangan ekonomi. Bisa jadi pula Allah itu paling suka ibu ketika ibu sedang menghadapi cobaan, fitnah, perselisihan. Bisa juga ketika di situ tidak harus dengan banyak orang. Ada juga orang tertentu yang sedikit temannya, Allah lebih suka. Tapi ada juga orang yang suka, Allah lebih suka dia berjumpa dengan banyak orang. Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah sukai di antara kita, entah di mana itu, tapi kita tidak pernah memusingkan. Pokoknya lakuin aja yang baik, selama itu membawa takwa dan taat, aku lakukan. Yang kedua, yang nggak bikin Allah suka nggak usah. Maka di sini perlu ilmu ya. Nah, yang terakhir adalah perasaan. Nah ini, iman kita sama Allah makin kuat, itu akan jarang menghadapi kesedihan duniawi. Dia akan lebih sedih itu menghadapi dosa, menghadapi perjalanan dia nanti dengan Allah. Dia tidak akan mudah sedih karena masalah-masalah yang Allah tampakkan di dalam dunia. Nah ini yang disebut keberhasilan dari terapi Quran adalah mengembalikan fitrah seorang hamba yang ia semakin lama semakin ingat Robnya, mencintai Robnya, bahagia dalam takwa walaupun dalam kasat mata mungkin tidak baik-baik aja. Apalagi diberikan oleh Allah kebaikan, dia akan menggunakan di jalan-jalan kebaikan dan takwa. Punya harta, punya waktu, punya tenaga, punya nyawa, punya apapun, dia akan mudah ya digunakan untuk di jalan takwa. Nah, hingga inilah yang membawa akan kemudahan dari Allah ya, terbebasnya belenggu demi belenggu, terutama bagi orang-orang yang kena belenggu jin nasab, leluhurnya pernah berbuat kesyirikan ya, sehingga itu akan berdampak pada emosi dan sebagainya, penyakit-penyakit ya, sehingga insya Allah dengan hal tadi
itu akan membawa seseorang itu semakin mencintai rohnya dan dampaknya banyak sekali gitu ya. Nah, gitu. Kemudian juga hari ini Ibu yang dirahmati Allah ya dari jamaah semuanya tadi pagi sudah dilakukan Ustadz Joko. Kemudian siangnya kita pakai yang sesi kedua hari ini supaya untuk memaksimalkan. Bismillah, mudah-mudahan nanti setelah selesai dari dua kali ini ibu-ibu semuanya, jamaah semuanya akan lebih mudah lagi untuk melakukan ibadah Ramadan lebih maksimal, harus lebih baik daripada tahun sebelumnya, daripada hari-hari biasanya ya. Jangan pulkan untuk terus memikirkan dunia, ayo Qurannya, khatam Qurannya harus harus bisa gitu. Kalau nggak bisa dihatam Quran di Ramadan susah nanti di bulan lainnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan penerangan nanti di kehidupan sampai di alam kubur karena jauhnya kita berinteraksi dengan Quran ya. Dan masya Allah perintah dekat dengan Quran di bulan Ramadan itu mudah sekali gitu ya. Salah satunya adalah tilawah, ya. Belum hafalan ini ya. Maka insya Allah harusnya lebih ringan dan lebih mudah. Kemudian lebih sehat ya. Puasanya lebih sehat, lebih pula nanti diberikan kemudahan-kemudahan dalam takwa lainnya dan mudah-mudahan karena ini momennya Ramadan lebih kuat dari yang sudah-sudah saya lakukan. Praktek terapi Quran di 8 bulan Ramadan sama kayak di Mekah itu. Sering Allah tampakkan keajaiban gitu ya, seperti lebih mudah untuk mengeluarkan yang jin-jin bandel gitu, yang udah kayak misalkan di tulang ekor, di kepala yang udah menua dan mereka memang susah, udah lengket sama darah kita gitu ya. Nah ternyata bisa Allah berikan kemudahan karena tidak ada doa yang tidak diijabah. Nah kita minta nanti sama hari ini supaya Allah memberikan. Maka jangan ragu kalau doa ya Bu, karena ada nanti jin-jin dalam hati yang akhirnya ragu, ah nggak usah minta macam-macam lah, apa namanya, terserah Allah. Iya memang betul terserah Allah, tapi kalau kita masih bisa doa doa aja gitu, siapa tahu di situ memang ternyata yang membawa perubahan yang mungkin selama ini ngalamin hal-hal yang buruk dan sebagainya, udah terusin doanya lebih banyak, khusyukin ibadahnya, perbanyak hal-hal yang mendatangkan kedekatan kita dengan Allah. Dan silakan untuk menyediakan air ya, supaya nanti pas waktu buka bisa dikonsumsi untuk semuanya, boleh herbal-herbal atau obat-obat yang halal ya, dan bisa lakukan nanti disemprotkan di rumah-rumah supaya rumahnya semakin membawa kebaikan dan keberkahan ya. Jadi ibu mari fokus ya, uh, Bu Neneng jangan disambi-sambi ya, nanti nggak bisa fokus ya. Mari kita sama-sama untuk melakukan meminta pertolongan Allah. Yang pertama adalah kita harus yakin dan tenang ya kepada pertolongan Allah. Yakin Bapak Ibu semuanya bahwa di dunia kita tidak sendirian. Jadi ada memang jin yang sering membisikkan kita merasa berjuang sendiri. Kita kayak ngerasa semuanya bertumpu pada diri kita. Enggak ya. Bahwa Allah senantiasa mengamati kita dan memberikan takdir itu sudah sesuai dengan kapasitas kita ya. Jadi nggak bisa disamakan setiap orang karena sesuai dengan kemampuannya. Kayak anak Bapak Ibu semua di rumah, kalau yang punya anak lebih dari satu pasti beda-beda karakternya dan nggak mungkin kita samakan di antara mereka ya. Kita evaluasi ya dan segera bertobat. Jadikan Ramadan momen untuk kita muhasabah. Oh mungkin kata-kata saya memang suka ketus gitu ya. Oh saya ini sebenarnya niatnya bercanda tapi kenapa nusuk-nusuk begitu ya. Jadi nanti bisa jadi kalau udah banyak istighfar jadi ingat gitu. Allah kasih muhasabah. Saya ini kebanyakan ini juga sih ya, mikirin diri sendiri gitu ya, atau mungkin oh ya saya banyak melakukan ini tuh tapi saya sebenarnya juga berharap dia membalas. Nah itu juga menjadi bagian-bagian yang memudahkan kita untuk mendapatkan hal-hal yang mendapatkan pertolongan Allah ya. Meyakini Quran itu sebagai solusi untuk masalah kita dan penyembuhan ya. Maka saya sering sampaikan, orang yang mau berobat dengan Quran, syifa bil Quran itu punya keimanan yang tinggi. Karena ada banyak orang yang rajin baca Quran, tadabur, yang melakukan apa yang dalam Quran, tapi ketika diajak syifa bil Quran, Allah Pak iya ya sembuh. Nah itu meragukan. Padahal kata Imam Syafi'i, di dalam Quran itu sudah dicontohkan banyak pembatan. Kalau ada orang yang sampai yakin, itu berarti imannya udah bukan yang kecil itu, bukan yang ecek-ecek. Maka bersyukur ketika kita kemudian mendapati jalan untuk syifa bil Quran, yakin gitu. Makin besar yakinnya akan berdampak luar biasa. Mungkin kalau ibu-ibu dulu kalau sakit harus ketemu siapa dulu dan sebagainya. Nanti semakin yakin ibu enggak enak badan aja cukup
zikir bentar, sholat, atau baca Quran sebentar udah enak lagi badannya gitu ya. Gak akan ngerasain begitu susah dalam menghadapi setiap masa demi masalah. Aku masih bisa sholat, aku masih bisa zikir, aku masih bisa baca Quran, aku masih bisa datang kajian, aku masih bisa bersodako, aku masih bisa melakukan kebaikan, aku pokoknya masih bisa cari perhatian Allah ya. Nah itu semakin yakin perjalanan waktunya akan memudahkan keluarnya kita dari permasalahan yang bikin kita itu susah keluar itu kan kurang yakin gitu ya. Kemudian kita juga harus selalu waspada ya dengan tipu daya setan. Setan ini pintar mereka karena nggak tidur tidur, mereka kita tidur terus ya, mereka nggak tidur tidur supaya membuat tipu daya gitu ya, sehingga membawa kita supaya jadi semakin gelisah, ketakutan ya. Harus sabar menghadapi apa-apa, sabar. Ingat bahwa kita tidak dimintai oleh Allah tentang hasil. Allah akan tanya bagaimana cara menghadapi ketika menghadapi masalah demi masalah ya. Dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ya. Langkah awal ikhlas, penuh harap dan yakin kepada Allah ya. Kemudian sudah wudhu semuanya ya. Kemudian kita juga berusaha terus menerus ya hilangkan emosi-emosi negatif karena itu yang membawa kita mendapatkan keburukan, gampang marah, gampang kecewa, gampang dendam, rasa sedih, takutan ya, ntar ke depan aku terlantar nggak ya sama anak-anak, usah mikirin ke sana Bu, kejauhan ya. Kemudian khawatiran gimana anak-anak di kuliah, kampusnya masih berdiri apa enggak gitu ya, gelisah. Kemudian ada penyakit hati, ujub, rasa kita yang sudah berjuang paling banyak, yang paling berkontribusi di keluarga, di kantor, di mana aja, sombong ya, hasad, orang lain bahagia, kita nyesek gitu ya. Selalu ingin memperlihatkan apa-apa yang sudah kita lakukan ya, pelit ya, cinta dunia, ketakutan sekali kalau untuk hal-hal berkaitan kebaikan itu dihitung-hitung. Tapi kalau kita belanja di mall kayaknya enteng sekali gitu, habis juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, nah ini yang harus di terus menerus ya yang membelenggu kita ya. Kemudian siapkan air minumnya dan kita insya Allah cek-cek rumah juga ya Bu ya, patung-patung ya Bu, benda-benda yang masih ada mata dan sebagainya ya, lukisan-lukisan dicek yang nggak usah ada lukisan-lukisan makhluk-makhluk hidup ya. Kemudian bentuk-bentuk stupa-stupa dari candi ya, benda-benda yang ada gambarnya makhluk hidup itu semua dikosongkan ya, guci-guci juga ya, itu yang akan menghambat keberkahan dalam rumah kita. Ya kita ambil sunnahnya, itu kecil, itu nggak sesuai logika kita, itu ada hadisnya. Nah kita akan membawa rumah kita ini supaya mendapatkan menjadi rumah-rumah yang berkah, yang tidak mudah bersemayam jin, setan, iblis, sehingga bawaannya males ya. Rajin puasa tapi sholatnya berat, nanti rajin sholatnya tapi ngantukan baca Qurannya gitu ya. Nah kita berharap nanti memaksimalkan setiap hal-hal yang baik kita bisa melakukan dengan maksimal. Amin ya. Mari sama-sama Ibu kita buka dulu dengan beristighfar pada Allah. Kita manusia biasa bukan malaikat ya. Kita sering sekali berprasangka, berkata-kata yang tidak sesuai ya. Dan kita juga masih banyaklah keterbatasan-keterbatasan terhadap pasangan, anak-anak, keluarga, teman-teman kita ya. Dengan keterbatasan inilah yang membawa kita nggak bisa menyombongkan diri sehingga kita terus-menerus memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
bila di antara kami ada yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi, dan juga permasalahan anak-anaknya, penyakitnya karena pernah berseteru dengan orang tua. Kami mohon padamu, ampunilah kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, bila di antara kami ada yang bermasalah dengan anak-anaknya, sulit ditata, emosional, atau kelainan-kelainan secara kesehatan. Bila di antara kami ada orang-orang yang sebelumnya sangat mengagungkan harta, uang adalah segalanya. Kami mohon ya Allah, ampunilah akidah kami yang bermasalah ya Allah, yang terlalu menjadikan harta adalah segalanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila ada di antara kami Allah yang pernah terjebak pada riba sehingga membawa kerusakan dalam keluarga, dalam penyakit yang tak kunjung sembuh, dengan anak-anak yang sulit ditata dan kurang empati, atau terus-menerus terjebak dalam permasalahan hutang piutang, kami mohon padamu ya Allah, ampunilah masa lalu kami atau yang sedang mengalami liritan riba, kami terus-menerus mohon ampunan dan mudahkan kami untuk melunasinya ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila di antara kami ada yang pernah terjebak kesyirikan dari masa lalu dengan ritual-ritual salah, zikir-zikir yang tidak masyru', yang tidak dicontohkan Rasulullah, atau ritual-ritual yang tidak sesuai, yang membawa kami terus-menerus mengalami gangguan-gangguan. Kami mohon padamu ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami mohon padamu hari ini ya Allah, agar diberikan kekhusyuan, pertolongan, dan kemudahan-kemudahan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kami mohon padamu ya Allah, berikan hijab yang kuat pada diri kami, rumah-rumah kami, anak-anak kami, pasangan kami ya Allah, dengan perlindunganmu yang terbaik dari kejahatan-kejahatan makhlukmu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Silakan menghadap kiblat, Bapak Ibu semuanya. Ditundukkan. Na'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna baru wala fajir. Min syarri ma khalaq wa zara wa bara. Wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqun yatruku bi khairin ya rahman. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Kami mohon padamu ya Allah, kami niatkan seluruh bacaan terapi Quran yang kami dengar, yang kami yakini, dan kami penuh khusyuk untuk memohon perlindungan dan hijab yang kuat
terhadap diri rumah-rumah kami dan keluarga kami yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. Ya Allah, bila di antara kami ada yang terkena sihir-sihir terawangan, hasil dari dukun-dukun, ataupun orang-orang yang hasad dari tumbal-tumbal pengobatan, kami mohon ya Allah, tutup seluruh akses-aksesnya, sehingga kami tidak mampu untuk diterawang dari manapun ya Allah. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. Kami mohon ya Allah untuk menutup dinding-dinding yang kuat dalam diri kami, sehingga tidak ada kemudahan untuk terbuka dalam hal-hal keburukan atau keburukan-keburukan dalam diri-diri kami, dalam diri-diri anak-anak, pasangan, dan keluarga kami, dan semua yang terkoneksi dengan kami ya Allah. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura hijaban mastura hijaban mastura فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Kami mohon padamu ya Allah untuk memutus seluruh akses-akses jin yang ada dalam diri-diri kami, dalam rumah-rumah kami, di dalam tubuh-tubuh anak-anak kami, ya Allah. Yang ia ada di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hamba-hamba Allah yang kalian ada di kepala, di leher yang sering kaku-kaku. Silakan tundukkan pandangannya, Ibu. Boleh pejamkan. Yang ada di bahu, yang sering terasa berat, yang kalian sering hadir memberikan sendi-sendi terasa keras, panas, sakit, yang ada dalam dada, yang sering panas, sesak, yang ada di dalam ulu hati, yang sering mual, yang ada dalam jantung, sering terasa seperti ditusuk-tusuk, berdebar-debar keras, tidak beraturan, yang dalam gangguan-gangguan rahim, melahirkannya sesar, pernah keguguran, sulit mendapatkan momongan, haidnya tidak lancar, menopause dini, membawa keputihan yang bau, gatal, miom, kista, penebalan dinding rahim, keturunan-keturunan yang cacat, gangguan-gangguan di dalam ginjal, ada batu-batu empedu, kemudian anyang-anyangan, sulit untuk tidak sakit waktu mengeluarkan air seni. Kemudian juga pada mata, yang sering matanya ngeblur, ngantukan baca Qur'annya, ngantukan waktu kajian, yang ngantukan waktu sholat, sering nguap, yang kalian hadir sering memberikan kedutan, jalan-jalan di dalam saluran darah, dalam pembuluh-pembuluh darah, yang hadir dalam tidur, yang sering mendengkur, giginya kreot-kreot, yang kalian ada di dalam fisik-fisik kami, membantu di tangan untuk berkarya, di lisan, dalam berbicara, di wajah,
Kemudian kalian-kalian yang ada di dalam pikiran dan jiwa kami, yang mempengaruhi mudah marah, mudah tersinggung, mudah tertekan, sering bingung, susah konsentrasi, pelupa, dan kalian-kalian yang sering menghadirkan mimpi-mimpi yang menakutkan, jatuh dari ketinggian, dari jurang, dikejar-kejar, orang gila, dikejar-kejar, diperkosa, atau masuk ke dalam tempat-tempat yang kita bingung keluarnya, di WC, kemudian di kuburan, dan kalian-kalian yang memberikan pada kami pertemuan dengan laki-laki, bahkan sampai bersetubuh, kalian adalah jin-jin jatuh cinta, yang sering pahanya biru-biru, ya, atau tubuhnya, yang sering ketindihan atau erep-erep, dan kalian-kalian, saya khususkan juga untuk kalian-kalian, yang sering membawa kami atau anak-anak kami mengigau, tertawa dalam tidur, menangis, teriak-teriak, dorongan kuat melakukan keburukan demi keburukan, yang kalian sering takut tentang masa depan, sering resah, sering gelisah, sedih, minder, merasa orang lain lebih beruntung, yang susah tidur, banyak tidur, dan kalian-kalian yang memberikan malas beraktivitas, mageran, untuk yang laki-laki, terutama yang memiliki jin-jin perempuan, sehingga tidak pintar dalam mencari nafkah, dan kalian-kalian yang ada dalam tubuh-tubuh saudari-saudari saya, jin laki-laki, sehingga membawa saudara-saudara kami tidak fitrah, perempuan tapi seperti laki-laki, harus mencari nafkah, harus banting tulang, semua bertumpu padanya. Kemudian kalian-kalian yang memberikan pada dada-dada kami, mudah berprasangka buruk, dalam kata-kata sering merendahkan orang lain, sehingga sering membuat orang lain sakit hati. Dan kalian-kalian yang sering mengawasi, membersamai, yang kalian hadir di dalam rumah-rumah kami, ledakan-ledakan kecil, besar, hewan-hewan yang masuk ke dalam rumah, cicak, ular, dan kalian-kalian yang ada dalam feeling-feeling kami, bisa menebak peristiwa, firasatnya kuat, tapi ibadahnya malas. Kemudian kalian-kalian yang ada di mata kami, bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak lazim. Kemudian juga bisa mencium aroma-aroma, bisa melihat jin, berkomunikasi, sering takut, resah, gelisah, memusuhi pembicaraan-pembicaraan ruqyah. Dan kalian-kalian yang hadir dalam ibadah kami, sering terburu-buru, ingin cepat-cepat selesai, kemudian lupa rokaat, lupa sujud, ngantukan, baca Quran suaranya serak, matanya ngantuk, pengajian-pengajian ngantuk, susah bangun subuh, susah sholat malam, sering kentut waktu wudhu. Yo kalian yang ada di perut, di bagian lambung, jin-jin kafir, sehingga membawa kami susah untuk menjaga wudhu, sedikit-sedikit kentut. Kemudian kalian-kalian yang membawa kami berat melakukan ibadah Ramadan, sering sakit, kambuh di waktu khusus bulan Ramadan, sehingga kami tidak bisa berpuasa selayaknya mukmin yang lain. Dan kalian-kalian yang menghalangi rizki-rizki, sehingga membawa kami terus-menerus gagal dalam mencari nafkah, sehingga tidak khusyuk dalam ibadah. Kemudian terhalang jodoh, ya, yang kalian-kalian terhalang jodoh. Kalaupun yang sudah berjodoh, ribut terus rumah tangganya, susah untuk mendapatkan fitrah dalam rumah tangga. Kalian jin-jin sihir dari tafrik, perpisahan, baik perpisahan dengan pasangan satu rumah tapi beda jiwa, atau dengan anak-anaknya terasa tidak dekat, atau anak-anaknya tidak nyaman, lebih dekat dengan orang lain daripada dengan diri kita. Dan juga yang sering membawa mudah dibenci oleh orang lain. Dan kemudian yang hadir dalam rumah kami memudahkan rusak peralatan-peralatan rumah tangga, motor, mobil, dan rumah-rumah terasa angker, sering banyak memasuki atau dimasuki hewan-hewan yang tidak lazim, ular, tokek, cicak, kemudian kecoa, semut,
Kemudian juga ada banyak dalam rumah-rumah yang bocor, retak dinding-dindingnya, yang kalian hadir dari pagar-pagar penjaga rumah, jadi telur angsa busuk, paku-paku emas, dari benda-benda pusaka keluarga, dari tasbih, kemudian benda-benda pusaka, leluhur-leluhurnya, batu-batu akik, pagar-pagar diri, jimat-jimat, rompi-rompi, dan gambar-gambar yang bernyawa di rumah. Amal-amal ibadah zikir yang tidak masyru', yang tidak sesuai tuntunan. Atau dari yang pernah mengalami ilmu-ilmu kedikdayaan, ilmu pernafasan, pernah juga mengalami diterawang oleh paranormal, oleh dukun-dukun, atau aktif dalam keilmuan-keilmuan yang tidak sesuai dengan syariat, ya, dan tahu pernah juga terlibat dalam ilmu-ilmu yang menyulitkan dalam ketakwaan, yang pernah membunuh ular dalam rumah, membuang air panas tanpa mengatakan basmalah, atau pernah membakar pohon-pohon, kemudian di dalam rumah-rumah yang pengap, yang kurang cahaya, atau kalian-kalian yang hadir dari keturunan bangsawan, keraton, kerajaan, turunan-keturunan Prabu Siliwangi, dari kerajaan-kerajaan Nyiloro Kidul, atau kalian-kalian yang hadir jin-jin laki-laki bersorban yang sering sekali memiliki nasihat yang baik tapi lemah dalam hal melaksanakan prakteknya, dan kalian-kalian yang memiliki kecenderungan warna tertentu, warna merah, warna hijau, warna-warna kuning yang terlalu cenderung, dan kalian-kalian yang ada dalam film-film yang pernah kami lihat, sehingga mengambil sebagian nafs-nafs kami, film horor, action, film-film sedih, dan yang kalian-kalian hadir dari pelet, santet, penuh, ataupun dari hasad-hasad orang, atau yang kalian ditumbalkan dari penglaris orang tuanya yang dulu pernah melakukan amalan-amalan untuk memperkaya diri, sehingga keturunannya justru kesulitan di sisi harta, ataupun ditumbalkan dalam sisi kesaktian-kesaktian, sehingga memiliki ketidaknormalan dalam rumah tangga, ketidaknormalan dalam kesehatan, dalam kehidupan. Hari ini dengan izin Allah kita berjumpa. Semoga Allah memberikan rahmat pada kalian semua, terutama kalian jin-jin nasab yang selama ini mendampingi, dari nasab-nasab macan, kemudian kalian-kalian yang dari ular, kemudian dari jin-jin yang bersekutu dengan kerajaan-kerajaan jin, bahkan Dajjal. Semoga Allah memberikan rahmat pada kalian. Ini bulan Ramadan, iblis terbelenggu, dan kalian tentu saja harus menyadari ini adalah sebuah kesalahan. Tak perlu kalian mendampingi kami semuanya. Cukup Allah sebaik-baik pelindung, dan kami telah diberikan kefitrahan dalam kehidupan dengan berdampingan dengan manusia. Kalian berbeda alam dengan kami. Apa yang kalian lakukan tidak berpahala di hadapan Allah, karena kalian sebenarnya melakukan hanya karena perjanjian-perjanjian batil yang pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur kami. Tentu saja kami akan terus bersabar sehingga mendapatkan pahala kesabaran, sedangkan kalian-kalian akan mendapatkan siksa Allah. Maka hari ini, semoga dengan izin Allah, kalian akan diberikan oleh Allah rahmat dan hidayah, sehingga kalian yang merasa benar selama ini, yang membersamai kami, sehingga kami tidak fitrah dalam menjalani kehidupan secara kesehatan, secara rumah tangga, dalam ibadah, dalam kehidupan lainnya, Allah akan bebaskan belenggu-belenggu hari ini, dan kembalilah kalian kepada Allah. Keluarlah dengan cara yang baik, tidak memberikan rasa sakit pada siapapun, dan kalian tidak perlu takut. Allah akan memberikan pengganti tempat yang lebih baik daripada dalam tubuh-tubuh kami, dalam jiwa-jiwa kami. Dan kami mohon padamu ya Allah, tampakkan pada mereka semua tentang perjuangan jin-jin dulu, para pembesar jin yang telah berislam, dan mereka melakukan gerak dakwah dan juga kesolehan. Dan semoga Allah tampakkan posisi-posisi ini oleh mereka semua,
sehingga mereka bisa mengambil hal yang lebih baik daripada mengganggu dalam kehidupan kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولم فهم لا يرجعون ثم فهم لا يرجعون ثم فهم لا يرجعون ثم لم فهم لا يعقلون ثم فهم لا يعقلون ثم فهم لا يعقلون. Kita baca ayat kursi, kita niatkan untuk melemahkan seluruh belenggu jin dalam diri dan rumah kita, dan semua yang terkoneksi, apapun, orang-orang, pekerjaan, kesehatan, untuk Allah lemahkan yang buruk-buruknya, dan kembalikan semua yang baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
Kami mohon padamu ya Allah, bila di antara kami ada yang memiliki serangan-serangan dari makhluk-makhlukmu yang lain, tanpa sepengetahuan tentu saja dengan keterbatasan ilmu kami ya Allah, kami menyerahkan kepadamu ya Allah untuk membalikan serangan keburukan-keburukan tersebut. Istighfar fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi wa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin wa la tajida li sunnatillahi tabdila wa la tajida li sunnatillahi tahwila. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullu masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullu masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahi Allahu Akbar. Yuk tangan ya. Airnya juga silakan. Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Digosok semuanya ibu-ibu yang kencang ya. Dengan yakin dari wajahnya. Kepala, leher-leher bu yang sering tegang. Tangan-tangan ya. Dadanya yang tangan kiri dari perut ya. La haula wala quwwata illa billah. Tarik ke atas, batukan yang kencang. Ya, pinggang-pinggang digosok bu, kakinya. Jangan ngasal ya, ditekan-tekan. Ya, bagian lutut-lutut yang sering pada sakit, pinggang, pundak-pundak ya. Yang nggak puasa boleh diminum tapi dimatikan kamera ya. Yang puasa jangan terlupa. Bismillah ya Allah, kami mohon padamu untuk memberikan bala bantuan dari tentara-tentaramu ya Allah. Untuk menghancurkan sumber-sumber kekuatan sihir. Dari sihir-sihir rumah tangga, perpisahan, sumber-sumbernya, tafrik, kemudian marbut yang berlapis dari ekonomi, penyakit, konflik demi konflik, dan keburukan-keburukan lainnya ya Allah. Kami mohon padamu yang ada dalam diri kami ya Allah. Kami serahkan yang ada di kepala, di mata, di jantung, di rahim, dimanapun mereka bersembunyi ya Allah, semua dalam kepemilikanmu atau dalam rumah-rumah kami ya Allah. Lemahkan, hancurkan buku-buku apapun dari keturunan-keturunan leluhur kami maupun dari orang-orang yang hasad ya Allah. Bismillah. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض 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 وكان الله عليما حكيما ولله السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بأملاك مؤمنين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما إلا من عند الله العزيز الحكيم. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, putuskan, hilangkan semua belenggu-belenggu dalam tubuh-tubuh kami, jin-jin dalam tubuh kami, yang ia berasal dari ikatan-ikatan leluhur kami yang batil, serta sihir-sihir yang membelenggu ya Allah dari sumber-sumbernya.
yang ia memberikan pada kami penyakit-penyakit yang menyulitkan dalam takwa, menyulitkan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam beribadah, dalam menerima takdir-takdirmu, yang ia kemudian berefek pada keluarga dan juga pada hal-hal lainnya. Kami mohon padamu ya Allah, putus belenggu-belenggu tersebut. Kami hanya ingin takwa, kami hanya ingin fitrah dalam rumah tangga menuju sakinah mawadah warahmah, sehat dalam ketakwaan, memudahkan kami menuju husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalian-kalian yang bersamai saudara-saudari kami, bahkan dalam diri saya sendiri yang kalian hadir dengan tujuan apapun, yang hadir dari perguruan-perguruan pencaksilat, hadir dari ilmu-ilmu kanuragan, yang pernah melakukan puasa-puasa batil yang dilakukan leluhur kami, puasa ngepel, puasa mutih, puasa-puasa pati geni, melakukan ritual-ritual pemujaan, nyelorok kidul, nyeblorong, kemudian amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat untuk menguatkan ilmu-ilmu yang menjadi pejabat-pejabat Demang, bupati, ataupun apa-apa dalam leluhur-leluhur kami. Yang kalian dari jin-jin, para pendekar, tukang mengobati, para tabib, yang hadir membersamai kami karena faktor dari jin-jin yang membelenggu. Maka hari ini dengan izin Allah kami tak membutuhkan kalian, cukup sampai di sini, dan dengan izin Allah kami cukup dibersamai oleh Allah dan juga berinteraksi dengan sesama manusia. Maka kalian-kalian hadir dari kerajaan, di keturunan-keturunan Prabu Siliwangi, dari keturunan-keturunan manapun yang hadir dalam diri kami, dalam diri anak-anak kami, pasangan kami, cukup sampai di sini. Dan kami mohon padamu ya Allah, di bulan berkah ini, bebaskan mereka dengan jalan yang mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إذا تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. Dan kalian-kalian yang hadir yang tidak menyembah Allah, yang kalian dari golongan-golongan jin-jin kafir yang membawa kami sulit khusyuk dalam sholat, sering lupa rokaat, sering kentutan, sulit untuk mendapatkan kenikmatan dalam beragama, selalu teringat dunia, dan selalu menyulitkan dalam kebaikan yang hadir dari kalian, dari benda-benda pusaka leluhur-leluhur kami yang membersamai kami. Karena orang-orang tua kami memiliki keris-keris Bali, keris, pedang, dan semua alat-alat yang pernah digunakan untuk mengobati, untuk menjaga rumah demi rumah kami. Hari ini dengan izin Allah kami berlepas diri, kami mencukupkan kalian untuk membersamai kami dalam rumah-rumah kami dan keturunan. Inna bura'atu minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Inna minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah.
Dan kalian-kalian yang berupa benjolan-benjolan di payudara, di kepala, dimanapun, atau batu-batu ginjal, sumbatan-sumbutan pembuluh darah, pengentalan darah dalam diri kami, atau apapun yang menghambat dalam diri kami dalam sisi kesehatan. Kami mohon padamu ya Allah, hancurkan untuk memudahkan kami dalam kebaikan, ketakwaan, dan fitrah-fitrah lainnya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون yang punya benjolan silakan dipegang. Yang ada benjolan, ada yang rasa sering sakit di bagian mana, silakan dipegang. Ya Allah, kami mohon padamu, di antara kami semuanya, saudara-saudara kami, anak-anaknya, kalau pas ada boleh yang ada benjolannya, ada sumbatan di pembuluh darah, pengentalan darah, ada sumbatan di pembuluh darah otak, di jantung, di paru-paru sehingga menyulitkan pernafasan, di leher-leher sehingga sering pegal, di bahu yang keras, di pinggang yang terasa panas, batu-batu empedu yang ia menyumbat dalam usus 12 jari sehingga tidak normal BAB-nya, yang ada di dalam rahim, ya, dalam rahim, yang kalian-kalian dalam rahim, yang di situ hasil dari jin-jin jatuh cinta karena ketidakfitrohan diri, yang kalian ada dalam kaki-kaki kami, dalam tumit yang panas, di dalam tempurung-tempurung lutut yang terasa sakit, benjolan-benjolan di ketiak, di leher, di kepala, di mata yang menutupi lemak-lemak, kami mohon padamu ya Allah, hancurkan, luruhkan dengan cara yang baik, tidak memberikan rasa sakit ya Allah. Kami ingin taat, yang ada di mata kami ingin baca Quran lebih baik ya Allah. Yang ada di dalam diri kami supaya kami lebih mudah dalam ketakwaan. Yang susah sholatnya, gerakannya sakit, yang ada dalam sendi-sendi, yang mengalami pengeringan sendi, kami mohon padamu ya Allah, osteoporosis dan sebagainya. Kami mohon ya Allah untuk diberikan kembali minyak-minyak pelumas, permudahan dalam diri kami yang bisa melakukan aktivitas, sholat, dan sebagainya dengan mudah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hancurkan pula ya Allah sel-sel penyebab kanker, autoimun, dan juga yang tidak memiliki kefitrohan dalam sel-sel darah putih, dalam sel-sel darah merahnya ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Gunung saja bila turunkan Al-Quran, ia akan tunduk dan terpecah belah, apalagi makhluk-makhlukmu yang tidak sebesar gunung. Dan kami mohon padamu ya Allah, pisahkan yang membersamai kami, yang berada dimanapun, yang nantinya justru akan berdampak, memudahkan stroke, memudahkan dalam diri kami penyakit-penyakit turunan, kanker, autoimun, lupus, darah tinggi, kolesterol, asam urat, ataupun penyakit-penyakit menjelang ajal yang membawa kami lupa pada ketakwaan, mudah meninggalkan sholat, mudah meninggalkan hal-hal yang baik karena fokus pada sakit. Kami mohon padamu ya Allah, pisahkan yang ada di tangan kami, yang membersamai kami, membantu kami dalam hal muamalah, dalam hal jual beli, dagangannya sering laris, tapi memberikan tumbal, gampang sakit, gampang berpahara terhadap rumah tangga, yang itu ada dalam kaki-kaki kami, kemudian dalam tubuh-tubuh kami yang ada di belikat kanan kiri, yang kalian membersamai dari kerajaan-kerajaan, yang di pundak-pundak, dari ain-ain, dari goncangan hidup, dari tertekan, dari merasa berjuang sendiri yang ada di kepala. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Hancurkan, mudahkan, luruhkan mereka ya Allah untuk kembali kepadamu ya Allah. Tunjukkan pada mereka masjid-masjid terdekat untuk mereka bertobat. Dan tidak dalam diri-diri kami, tidak dalam pasangan kami, tidak dalam anak-anak kami dan rumah kami.
Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma 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 wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Ya Allah pisahkan yang dia hadir dari nasab-nasab macan, dari Prabu Siliwangi, kerajaan-kerajaan, dari keturunan-keturunan jin-jin kiai yang merasa sering mengetahui banyak hal, tapi lemah dalam hal aplikasi. Dan juga masih banyak yang mendampingi dimanapun ya Allah, yang ia di area tulang belakang, yang kalian di tulang belakang yang sering sakit, yang sering panas, penghasil sel-sel kanker, yang kalian ada di pinggang yang sering terasa panas, sering pegal, turunan-turunan dari tabib-tabib atau tukang pijet, yang kalian ada di belikat kanan kiri, yang kalian dari sihir-sihir nenek-nenek, sihir Kalimantan, sihir perceraian, sihir tumbal pengobatan, yang kalian hadir dalam hal ekonomi, yang menghambat bisnis-bisnis atau pekerjaan, yang kalian menghambat dalam kekhusyuan sholat, yang kalian menghambat pula dalam hubungan dengan orang tua, dengan suami, dan juga dengan orang-orang lainnya. Kami mohon padamu ya Allah untuk mengeluarkan semua yang bersamai kami, yang dari leluhurnya, dari kodam-kodam jin, ingkong, dan sebagainya, asihan-asihan, sehingga membawa orang lain tertarik, suami orang tertarik, suami sendiri nggak suka. Kami mohon padamu ya Allah untuk mengeluarkan atau pasangan-pasangan yang tidak terasa bahagia dalam pasangannya, tapi senang dengan pasangan orang lain, mudah jatuh cinta pada orang lain, merasa takut dengan pernikahan, trauma dengan laki-laki, trauma dengan perempuan. Kalian jin-jin jatuh cinta dalam diri-diri kami. Kami mohon padamu ya Allah untuk memisahkan. Kami tidak mengharapkan mereka ada dalam diri-diri kami. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma 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 wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Matanya ditekan, biasanya turunan-turunan dari beberapa kodam jin yang tatapannya tajam, gampang kenain dia. Jadi turunan-turunan membersamainya tuh jin-jin yang dari macan dan juga hewan-hewan buas. Itu matanya sorotannya tajam, gampang dia kenain. Juga melemparkan air pada orang lain. Tekan-tekan. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma 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 wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yuk kita sama-sama meminta sama Allah, bila ada dalam diri kita jin yang belum bertobat, hari ini bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba-hamba Allah yang akan membersamai kami dan saudara-saudara kami yang belum masuk Islam, sehingga sering melemahkan kami dalam ketakwaan, malas ibadah, malas baca Quran, malas kajian, kemudian juga sering lupa rokaat, sering tentutan, dan kalian-kalian yang hadir dari pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat, kesyirikan, ataupun yang kalian hadir dari apapun hari ini, mari sama-sama bertobat pada Allah. Kita baca syahadat bersama-sama, kita perbaiki. Yang kalian-kalian belum pernah masuk Islam, semoga Allah hari ini memberikan rupa yang baik untuk kalian, sehingga kalian akan lebih baik. Dan ketahuilah dengan masuk Islam, hidup akan lebih penuh berkah, penuh dengan kasih sayang Allah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allah akan perbaiki semua yang rusak-rusak. Ya, yang sering gampang putus asa, yang tidak menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, sering gelisah, tidak yakin tentang pertolongan Allah, itu adalah gangguan dari jin-jin kafir.
Senang dia kalau kita putus asa. Maka hari ini mudah-mudahan Allah memberikan mereka untuk taubat dan tidak ada dalam diri kami. Terutama yang kalian di kepala, yang terlalu banyak memakai logika, sehingga hatinya sering tidak tenang. Punya masalah sedikit, sering ingin cerita, depresi, merasa paling menderita, merasa paling tidak memiliki kawan, kalian merasa menyebabkan kami berjuang sendiri. Ya, silakan yang kalian ada di kepala, yang ada dalam tulang ekor, kalian ada di belikat kanan dan kiri, di pundak-pundak yang keras. Hari ini dengan izin Allah, mari kita sama-sama kita tunjukkan dari tauhidnya, kita bimbing supaya berislam dengan sempurna. Bacanya dengan yakin ya Bapak Ibu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami mohon padamu ya Allah untuk membatalkan sihir-sihir di titik-titik tubuh kami yang ada di atas kepala. Yang kalian ada di kepala, di bagian ubun-ubun. Yang kalian ada di mata, yang kalian ada di tenggorokan, yang kalian ada di bagian leher belakang, yang terkunci, terikat, yang kalian ada di belikat kanan kiri, yang kalian di tangan, yang kalian di perut, di rahim, di usus 12 jari, di lambung, di alat vital, supaya tidak bisa melayani pasangannya atau supaya tidak menikah selamanya, yang digembok, yang dikunci, yang kalian ada di dalam pinggang, yang kalian hadir dari minuman, makanan, dari garam, dari taburan tanah-tanah kuburan. Yang kalian ada nafsunya pun dipendam dalam kuburan, di laut, di tempat-tempat yang kotor, di Spiteng, yang ada juga di Comberan, sehingga tidak bisa disukai oleh banyak orang, selalu memiliki aib-aib yang buruk, dan yang menghancurkan bisnis-bisnis sepi, kemudian juga sihir rumah tangga, sihir pertengkaran, penyakit, kemiskinan, terus bertubi-tubi. Kami mohon padamu ya Allah, batalkan, hilangkan semua belenggu sihir tersebut ya Allah. Hancurkan semua sumber-sumber sihir tersebut dimanapun mereka berada ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Yudrikumul maut, 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 walau kuntum fi burujim musayyadah. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يصفون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله
Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqallahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ya Allah, bebaskan semua yang terkena sihir-sihir tumbal pengobatan. Yang kalian dari Pangandaran, yang kalian dari Jawa Barat, yang kalian dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa, yang kalian hadir dari sihir-sihir keturunan keluarganya, yang membelenggu sampai 7 turunan, menyulitkan memiliki keturunan, keturunannya cacat, susah mendapatkan fitrah rumah tangga, membawa ibu-ibu seperti laki-laki, bapak-bapaknya seperti perempuan, tidak fitrah dalam urusan rumah tangga, tidak bisa berjima layaknya suami istri, yang kalian ada dalam rahim, saya sampaikan kalian dalam rahim, yang dalam alat vital, yang kalian terus menyetubuhi saudara-saudari kami, hingga tidak memberikan fitrah untuk berhubungan suami istri dengan pasangannya sendiri, yang kalian justru terus-menerus membawa mereka tidak fitrah dalam urusan rumah tangga. Saya sampaikan, itu adalah ibadah dalam rumah tangga yang membawa seorang wanita bisa masuk dalam neraka Allah. Dia tidak bisa melayani pasangannya. Atau kalian melemahkan pasangan-pasangan dari suami. Hingga tidak ada keinginan fitrah. Dengan memberikan dampak para wanita memiliki kegelisahan. Karena itu masuk ke dalam biologis kebutuhan pokok. Itu ibadah ya yang mengharmoniskan rumah tangga. Sehingga rumah tangganya gersang. Tidak ada kasih sayang. Yang kalian ada dalam rahim-rahim yang memberikan keguguran, bau dalam keputihan, hingga enggan pasangannya mendapatkan kenikmatan. Ada yang kalian jin jatuh cinta dari laki-laki, jin laki-laki yang dalam tubuh kami, yang dalam rahim, yang kalian sering kedutan di alat vital, sampai sering gatal, sering memberikan efek-efek gatal. Dan kalian-kalian jin, sihir yang menargetkan untuk kami gila, tertekan, stres, yang ada dalam tulang ekor dan kepala. Saya sampaikan kepada kalian di bulan Ramadan. Allah akan memberikan balasan sempurna bagi kalian-kalian yang terus membantah atas perintah Allah. Maka hari ini dengan izin Allah, Allah akan melemahkan kalian-kalian. Dan bila di antara kami, ya Allah, ada yang masih bisa diterawang dari jin-jin pelet yang merusak rumah tangga kami, mohon padamu, ya Allah. Hancurkan mata-mata dukunnya. Tutup yang tidak bisa diakses rumah kami. Diri kami, ya Allah. Cukup, ya Allah, berikan pada kami pagar-pagar Quran. Sehingga hanya ada kebaikan dan ketakwaan yang ada dalam diri-diri kami. Ya, kalian jin-jin perusak rumah tangga, jin-jin jatuh cinta, yang membawa kami tak harmonis dalam rumah tangga. Tidak fitrah, wanita-wanita betah dengan kesendiriannya, ataupun berumah tangga satu atap tapi tidak satu jiwa. Merusak hubungan dengan anak-anaknya, sering bertengkar, berselisih, dan juga tidak fitrah dalam hal-hal keturunan. Ingat, kami ini umatnya Rasulullah. Diminta oleh Rasulullah memperbanyak umat. Kalian ada dalam rahim, dan sama yang dalam rahim. Yang kalian adalah tumbal-tumbal dari keluarga kami dulu, yang pernah melakukan kesyirikan-kesyirikan untuk memperkaya diri, penglaris dagangan, atau jin-jin pelet, yang kalian hadir sekarang di dalam rahim kami, sehingga kami susah mendapatkan keturunan, keturunan yang sehat, keturunan yang taat, yang kemudian kalian menggerogoti dalam rahim-rahim kami. Kami sampaikan, kami paham keberadaan kalian itu kayak binatang buas yang kami harus terus-menerus memberikan makan, penyakit, ekonomi, konflik terus-menerus sehingga kalian terus menggerogoti. Hari ini kami dengan izin Allah kami telah sadar. Maka kami tidak mengharapkan kalian dalam diri-diri kami. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaidu sakiru wa la yuflihu sakiru haitsu ata wa la yuflihu sakiru haitsu ata wa la yuflihu sakiru haitsu ata wa la yuflihu sakiru haitsu ata, dan tidak akan menang seorang sihir dari mana saja mereka datang.
wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata wa ulqiya saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nujil mu'minin. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa qad makarul ladzina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman uqbaddar qad makarul ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakhara 'alaihim as-saqfu min fawqihim ma atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Dan kami mohon padamu ya Allah untuk menghancurkan serangan-serangan jin anak buah Dajjal yang terus-menerus hadir sampai datang hari kiamat. Bila itu hadir dalam diri-diri kami ya Allah, dalam pasangan kami, dalam anak-anak kami, dalam semua yang terkoneksi dalam diri kami, dalam rumah-rumah kami, kami mohon padamu ya Allah. Kami niatkan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ini untuk menghancurkan mereka semuanya. Jadi sama-sama Ibu kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kami mohon padamu ya Allah yang mendapatkan serangan-serangan keburukan dari makhluk-makhluk-Mu tanpa sepengetahuan karena kami tidak memiliki ilmunya ya Allah, keterbatasan kami, maka kami menyerahkan semua seutuhnya ya Allah kepadamu ya Allah. Maka kami niatkan untuk menyerang serangan-serangan itu, sehingga menyerang di kepala, menyerang di leher, tenggorokan, di mata, di lambung, di liver, di jantung, di pankreas, di limfa, di usus 12 jari, di usus besar, di kaki, di sel-sel darah merah, sel darah putih, di benjolan-benjolan, di kanker, lupus, autoimun, penyakit-penyakit turunan, ataupun takdir-takdir yang menurun, kehidupan-kehidupan yang buruk yang menurun, kami mohon padamu ya Allah. Istigbaru fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli wa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin
wala tajida li sunnatillahi tabdila wala tajida li sunnatillahi tahwila wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Maka kejahatan apapun ya Allah kembalikan pada mereka sendiri yang memilikinya. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. 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 ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل 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 وجعلهم كعصف مأكول وجعلهم كعصف مأكول waj'alahum kasbim ma'kul. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan yang buruk dalam diri kami, dalam keluarga kami ya Allah, dalam kehidupan kami ya Allah. Alam taro anna Allah yujdi sahaba summa yu'allifu bainahu summa yaj'alu rukama fatara wadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu minas sama وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 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 يكاد سنا برقي 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 يذهب بالأبصار. Ya Allah, hancurkan keburukan-keburukan apapun ya Allah yang menghalangi ekonomi, kesehatan, fitrah rumah tangga, muamalah kehidupan. Sampai ada yang mungkin menunggu kami dalam sakratul maut ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, hancurkan ya Allah. Yakadu sana barki yadhabu bil absar. 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 Kalau ada yang nggak nyampan di badannya dipegang ya Bu, biar Allah hancurkan dengan secepat kilat. Ini lagi hujan lagi ya. Ya kadu sana bargi yadhabu bil absar. 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 Rabbana la tamna'anna bizunubina nasruka fansurna nasral mujahidina innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka tangan kita Bu. Kita minta, ya Allah, kami mohon padamu di bulan Ramadan ini kekuatan Quran sangat tinggi, ya Allah. Kami berserah diri untuk melakukan bersih-bersih ya Allah, bersihkan dalam diri kami ini yang membawa keburukan-keburukan, yang hasil-hasil kesyirikan, kezoliman diri, dari hal-hal harta yang tidak berkah, dari kehidupan-kehidupan kami yang tidak sesuai dengan
apa-apa yang kau inginkan dari keburukan-keburukan hasad orang lain, dari cintanya makhluk-makhluk lain terhadap kami yang berlebihan. Karena sesungguhnya yang layak dicinta hanya Engkau ya Allah. Kami mohon padamu, bersihkanlah ya Allah. Dulu mari kita baca dari surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Dengan yakin ya. Bismillah ya, kita minta sama Allah ya Allah, ganti semua yang buruk-buruk dengan yang baik. Aktifkan kembali sel-sel dalam organ kami yang mudah sehat. Aktifkan dalam diri kami keimanan, cahaya Quran, dengan kesabaran dan keikhlasan, dengan membawa kebaikan, dan jadikan kami orang-orang yang takwa dan taat ya Allah. Keberkahan dalam rumah tangga, dalam kehidupan ya Allah. Yang itu hadir dalam anak-anak kami, yang niatkan kalau anaknya jauh dibayangin mukanya ya, orang tuanya atau siapapun, kita minta sama Allah untuk diperbaiki semuanya sehingga kembali menjadi hal-hal yang baik. Barokat di Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Deketin tangan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ciptanya baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. Yuk yang ketang. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Ustaz di muka dulu ya Bu. Tekan Bu di matanya. Kalis ya. Ini titik stres nih di lambung. Tekan. La la mata bawah Bu. La pipi yang bagian bawah ya. Tekan Bu. Ya, lap bawah. Tekan Bu semuanya. Tekan ya. Nah, kalau la quwata illa billah Allah. Kepala Bu, tekan-tekan Bu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqulu ma qadam wa sarahum wa khulasan asyina fi imamin yang di kepala yang kalian sering bikin sakit kepala, migrain, jin-jin jatuh cinta yang kalian menyumbat di pembuluh darah, turunan-turunan stroke, ya Allah, kembalikan fitrah-fitrah kepala kami untuk memudahkan berpikir pada kebaikan dan ketakwaan ya Allah. Tekan belakang lehernya Bu, tekan-tekan. La haula wala quwata illa billah. Ya kalian dari kolesterol, dari gula yang ada di leher yang menyumbat oksigen, nutrisi ke kepala, semuanya kembali pada Allah. Lah kalau laku tidak bisa tekan-tekan bahunya ya. Lah kalau laku tidak ini tekanan hidup ya dari ain goncangan jiwa. Lah kalau laku tidak billah. Lah kalau laku tidak. Tekan lagi tangan yang kanan Bu. Lah kalau laku tidak billah. Wa iza batostum jabarin tangannya dihitung satu-satu ya biar nggak gampang tremor sama semutan.
Sikut-sikutnya juga Bu, tekan-tekan itu suka ada di sikut. Maaf ya, ketiaknya tekan-tekan Bu. Nah, kalau mereka, kalau kata Syekh Qayyim Jauzi, tempat-tempat mereka di situ di ketiak. Maka sering ada apa namanya kelenjar getah bening di situ kan. Dadanya Bu tekan-tekan, yang sering bikin panas. Tekan sebelah kiri Bu, dada kiri, dada jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan dada tengah, yang sering bikin lupa rokaat, yuk semua tekan-tekan dalam dada nih, yang sering sedih, marah, jengkel, tertekan. Jin-jin kafir tuh di situ, sering lupa rokaat juga. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladhi angka zodrok wa rafa'ana laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza farokta fa'angsa fa ila robika farwab. Tekan bagian sebelah kanan, ya itu ngefek ke tangan ya. Nah sering sakit tangan-tangan itu tekan di bagian dada kanan kiri sama di bagian sini ya, di bagian bahu ya, itu ke tangan. Tekan bagian pinggang Bu. La ilaha illallah tekan tulang ekornya ya, yang punya kanker apalagi yang sering susah tidur, tekan-tekan. Perutnya Bu, tekan-tekan ya. Maaf, selangkangan ditekan ya Bu. Selangkangan tekan-tekan. Awalam ya rola jina kafau annas samawati wal ardu kana taratun fataknahum wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Pakai tangan kiri ya untuk alat kemaluan, maaf ini apa digosok diusap karena di situ mereka suka juga, hingga akhirnya tidak fitrah, yang perempuan kayak laki-laki nantinya kehidupannya amanahnya sehingga tertekan dia. Tekan-tekan bagian kaki. Nah kalau rahim bermasalah itu kakinya nanti bermasalah, jatuh sedikit nggak bisa jalan. Tekan-tekan ya. Nah kalau wa iza batostum jangan pahanya bagian lutut tekan Bu, bagian ini betis ya, nggak sering pegel betisnya sama bawah tuh sihir ya, sihir taprik sama ini marbut berlapis-lapis itu di betisnya suka sakit. Kemudian di bagian tumit, nah ini pankreas ya, pankreasnya turunan-turunan dari nasab-nasab yang sudah terkena sihir lama, itu tumitnya suka panas-panas, kena sihir juga itu ya, sama ain dekat bagian maaf pantatnya ditekan-tekan, ini rahim ya, saluran rahim. Kalau laki-laki suka sakit di pantat berarti ada jin perempuannya dia ya. Airnya silakan ditiup, boleh tetesin sedikit usap di wajah ibu ya supaya fitrah kembali wajahnya, mungkin kena angin, takutnya ada yang lihat mukanya udah sebel gitu atau udah suka banget, nah itu bahaya, nanti ada dampak-dampak yang lainnya. Alhamdulillah ya. uh, Bu Yuni masih on kan ya, tolong dipoto juga ya Bu Yuni. Enakan nggak Bu, Ya, ada yang Ustazah. jelas sebelum kita istiarnas? Berhasil lebih enak? Ada yang masih pusing, mual, atau tidur ini? Karena hujan ya. Ya, alhamdulillah enakan ya. Nah, kita ikhlas dulu ya Ibu ya. Kita minta sama Allah, kalau mungkin kita pernah gangguan, goncangan kehidupan, pernah punya masa kecil yang nggak enak, punya kehidupan yang sedih ya, tertekan, ada ketakutan berlebihan tentang ekonomi, tentang rumah tangga, pernah punya kehidupan yang menggoncangkan, pernah operasi, pernah kecelakaan, pernah diteluh berkali-kali ya, sampai tersandra nafsnya. Ya tidurnya aja udah nggak, tidurnya nggak lelap gitu, selalu jatuh dari ketinggian ya. Terus kemudian rep-rep, kalau dalam dunia medis otaknya on, ototnya off. Nah itu kita minta sama Allah supaya dikembalikan ya semua nafsu kita sehingga sempurna. Jadi kita tuh fitrah secara jiwa, jiwanya matang. Jiwa yang matang itu jiwa yang selesai dengan dirinya. Dia nggak berlebihan nyikapin apa-apa gitu. Ya, itu enak. Jadi lu mau punya masalah seberapa banyak juga kalau jiwanya itu sudah utuh, jiwa mukmin, itu nggak ada yang jadi masalah. Karena jiwanya itu selalu tenang karena yakin bahwa Allah itu memiliki penolong. Oh ya di Lampung belum hujan ya, Masya Allah, di sini di Tangerang udah hujan. Mudah-mudahan sambil berdoa nanti kalau ada yang punya ember di rumah di luar bisa juga ditampung, bisa langsung terapi air hujan ya. Bismillah. Mari sama-sama ya Ibu kita ikhlas, kita minta supaya utuh sempurna sehingga Bismillah kalaupun kita tidak mendapatkan hal di dunia yang seperti kita inginkan, jiwa kita jiwa yang selesai, tidak masalah sebenarnya. Kita nggak akan terlalu berlebihan, dan kebahagiaan itu nggak dari luar, dari dalam. Apapun yang terjadi, mau menurut orang buruk kita biasa aja. Insya Allah kita baik-baik aja. Karena nanti
kita kan digoncang dengan berbagai banyak penyakit dan kesulitan karena udah masuk akhir zaman. Nah, yang selamat itu yang jiwanya selalu berzikir, mengingat Allah. Nah, kita minta sama Allah, jangan sampai dalam diri-diri kita ini ada jin-jin anak buah dajjal. Sehingga kalau punya masalah dikit udah kayak kiamat gitu. Sehingga nanti ketika menghadapi cobaan, teguran Allah nggak kuat, tahu-tahu gila, tahu-tahu kita udah depresi. Nah, itu sehingga tidak punya pahala kesabaran. Padahal pahala kesabaran itu nanti yang bisa menggoncangkan mizan di akhirat. Yang bikin kita bisa masuk surga itu amal apa? Sabar. Maka kenapa kalau orang bilang aku nggak mau sabar, capek, ya dia akan rugi karena dia tidak akan selamat di dunia sampai di akhirat. Karena tidak ada amal yang paling berat timbangannya sampai nggak ada timbangannya itu adanya di sabar. Orang kena gangguan jin itu nggak gampang sabar. Apa-apa dia cepat-cepat takut, khawatir, tertekan. Kenapa ya? Kenapa itu? Kenapa yang jadi bawahnya? Kenapa bukan melakukan banyak doa dan ikhtiar ya? Kita minta sama Allah supaya dikembalikan, supaya kembali dari kepala kita sampai ujung kaki kembali disetroskan sehingga memudahkan dalam ketakwaan. Yang jadi istri bisa maksimal jadi istrinya, yang jadi ibu tetap menjadi ibu yang kuat, yang kokoh, yang bijak karena Allah ya, bukan demi anak-anak. Kalau demi anak-anak ntar kita sedih lagi pas lihat anaknya macam-macam gitu ya. Kemudian yang kita jadi anak juga ya, tetap bisa kuat, strong, stabil apapun itu karena Allah, bukan karena orang tua Anda. Kalau pengennya orang tuanya, pengennya pas dilihat orang tua kita nggak sesuai keinginan, kita depresi lagi gitu ya. Jadi kita minta sama Allah supaya dibebaskan, dibersihkan jiwa-jiwa kita yang terbelenggu ini menjadi milik mukmin sehingga sehat lahir maupun batinnya, bahagianya di dunia sampai akhiratnya. Amin ya. Istighfar ya Ibu ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, kami mohon padamu batalkan seluruh apapun yang buruk-buruk yang pernah terlontar dari mulut kami, dari sumpah serapah orang tuanya pada kami, dari orang-orang yang hasad tertekan, dari siapapun ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah untuk membatalkan semua perjanjian-perjanjian batil yang berefek pada diri kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, kalian ada dalam diri kami dimanapun kalian berada, silahkan segera keluar keluar kalian semuanya ya, yang ada di kaki semuanya, naik semuanya ke atas, keluar lewat mulut, lewat hidung, lewat pori-pori kami, silahkan kembali pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi alladzina hatum minal musyrikin. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Kami mohon padamu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad untuk berkenan membebaskan, membersihkan ya Allah, mengembalikan nafsu-nafsu jiwa-jiwa kami ya Allah secara sempurna ya Allah. Yang pernah mimpi-mimpi di kuburan, di air, di tank, di lautan, terbang-terbang, di mana-mana ya Allah, kami padamu ya utuskan ya Allah, sempurnakan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Fitrahkan kami ya Allah untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Kalau punya masalah pengennya sabar, pengennya terus memperbanyak sholat ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath.
إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها 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 bersihkan ya Allah hati-hati kami jiwa kami ya Allah وزكها وأنت خير ما زكاها أنت وليها ومولاها ربنا أرسل إلينا أنفسنا وافزها بما تحفظ به عبادك الصالحين Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan Nas Irji. Silakan disebutkan namanya masing-masing ibu semuanya. Ya, ya Tuhan Nas Irji. Ya, ya Tuhan Nas Mutmainnah Irji. Ya Allah kembalikan nas-nas kami ya Allah yang ia ada di kuburan, yang ada dalam rumah-rumah yang pernah kami tinggali, di sebuah tempat karena kecelakaan, di rumah sakit, karena depresi, karena kesedihan, karena peristiwa yang menyakitkan, karena takdir-takdir Allah yang belum diterima, karena dendam-dendam, karena kecelakaan, karena operasi, karena penyakit-penyakit yang terlalu lama, karena meminum obat-obat yang keras, kami mohon padamu ya Allah, kembalikan semua ya Allah dari ujung kaki kami ya Allah dari ujung kepala ada atas kepala kami semua ya sampai ke semuanya ya Allah dalam jiwa-jiwa kami ya Allah ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati asallahu ayatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim thumma nuhunda yatinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim Bismillahirrahmanirrahim. Semua padamu ya Allah. Untuk mengembalikan semua secara sempurna dan utuh. Aina matakun ya'ti bikum Allahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina matakun ya'ti bikum Allahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina matakun ya'ti bikum Allahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min walabati daini wa qarir rijal. Ya Allah kami padamu berlindung dari kegelisahan ya Allah, dari kesusahan, kami berlindung ya Allah dari kelemahan diri, dari sifat-sifat malas kami ya Allah. Kami berlindung padamu ya dari sifat pikir, sifat pengecut. Aku berlindung ya Allah padamu ya Allah dari hutang-hutang yang kami tak mampu menanggungnya ya Allah dan kesewenang-wenangan orang. Allahumma rabbana si'azibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa illa syifa'uka ala yubadulu sakoma. Ya Allah kami mohon padamu sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Dan apa-apapun dalam diri kami yang tidak fitrah ya Allah sembuhkan ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Anugerahkan pada kami ya Allah pasangan-pasangan menyenangkan hati kami ya Allah dan anak-anak yang bertakwa ya Allah. Rabbana fil lana wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kami di waktu kami tumbuh menjadi anak-anak mereka ya Allah yang mereka ingat adalah keburukan kami. Kami mohon padamu ya Allah. Dan itu menjadi penyebab berkaitan kerusakan rumah tangga, kerusakan anak-anak kami, penyakit-penyakit, ataupun rezeki-rezeki yang sulit, kami mohon ampunilah kami ya Allah. Berikan kelapangan pagi hati Bapak Ibu kami ya Allah, kalau mereka telah kembali di kuburan ya Allah, dengan cahaya-cahaya kebaikan ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk mensolehkan diri, sehingga mereka ikut bahagia ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah, di antara kami, ada yang mengalami kesulitan-kesulitan ibadah, kesehatan, rumah tangga, kehidupan, dan hal-hal lainnya ya Allah kami mohon padamu ya Allah hadirkan ya Allah pertolonganmu yang terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ditiup Ibu
Bismillahirrahmanirrahim. Pesawatnya pelan ya, dari wajah dulu, kepala juga sampai ke belakang, ya, belakang semuanya, alhamdulillah, pinggang-pinggang perut-perut ya, jangan sampai ada yang terlewat, alhamdulillah. Kalau ada yang punya air atau minyak silakan digosokkan, alhamdulillah, masya Allah, ya, dengan izin Allah, alhamdulillah sudah kita lakukan praktek terapi Quran. Gimana lebih enak? Apa ngantuk? Enak ya? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ada yang mau ngasih hasil-hasilnya apa gitu? Ada yang dirasakan apa? Ngantuk, muap-muap. Ahwan saja ini melawan rasa kantuk hebat Ustaz. Ya, dia Gimana, gimana? cendawa, Mm-mm. insya Allah. Pendakwa. Jadi melawan rasa kantuk dan Oh iya. Ain ya, dari Ain. Ngantuk bisa dari Ain itu goncangan jiwa kita, bisa kekaguman diri, bisa orang lain, bisa dari makhluk Allah lainnya ya, yang mungkin sudah lama membersamai. Selain itu ada apa lagi? Ada yang mau ngasih respon? Tadi leher belakang sama pundak kanan kiri saya kayak ketarik, tapi lama-lama hilang. Ya, gimana tadi pundak ya sama leher ya? Sihir ya? Sihir berarti itu. Tapi dari nasab itu juga. Ngantuk sama pegel. Ngantuk pegel di mana itu? Bentar ya. Ngantuk sama pegel pinggang. Oh, ngantuk ya sama pegel. Berarti masih ada ain ya. Bisa dari jin yang suka sama kita atau ada dalam diri kita yang belum bisa menerima takdir. Masih suka sebel sama orang gitu. Masih suka kepikiran sebel banget sama orang itu gitu. Nah itu biasanya kalau Abbas baca Quran suka ngantuk atau terhadap diri itu kayaknya aku tuh udah berjuang banyak banget sih tapi gak ada orang yang ngasih apa gitu ya ke kita ya sama ya kagum sama diri sendiri ini hebat banget sih gue udah sampai kayak gini itu juga bisa ya pegel pinggang ya itu nanti di rahim ya rahim sama ginjal ya itu berarti pernah ada air minum yang kita minum ada turunan dari keluarga kita juga yang dukun-dukun pijet biasanya suka pijet juga kitanya nah itu jadi orang yang suka pijet tuh hati-hati ya nah dia kenal juga dari dukun-dukun yang pakai jenazah tambah banyak jenazahnya jadi ngefek juga ya ya sama-sama Masya Allah coba ibu ya Masya Allah Alhamdulillah mudah-mudahan semakin membawa kebaikan di bulan puasanya ingat ya ibu untuk fokus pada Quran maupun di bulan Quran ya siapa yang memulakan Quran maka insya Allah akan mulia hidupnya maka jangan jauh-jauh dari Quran ayo ditargetkan minimal satu hari 3 juz bagus lagi kalau sudah biasa menghatamkan kalau yang baru-baru awal 1 sampai 3 juz ya minimal 3 juz ya Bu kalau masih awal-awal ya kalau sudah kelas-kelas yang udah biasa khatam Quran memang seminggu bisa khatam ya Alhamdulillah dimaksimalkan di bulan ini karena ini bulan kemuliaan dan